kasih kepada sesama, perhatian kepada sesama akan mengalir karena kita berada di sumber yang tepat. Kalau kita mau ngisi bensin, tapi datangnya bukan ke pom bensin, ya kita nggak akan dapat sumber untuk kendaraan kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang dulu ke sumber yang tepat, mengasihi Tuhan terlebih dahulu, memanggul salib terlebih dahulu, baru dari situ nanti rahmat, buah persaudaraan, cinta kasih akan mengalir kepada sesama. Maka saudari-saudara yang terkasih, marilah sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kita berdoa kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, perjumpaan kita dengan sesama, sungguh-sungguh disadari dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, pada saatnya kita akan habis. Tetapi setiap kali kita boleh melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam pengalaman suka maupun duka, di situ akan selalu ada iman, harapan, dan yang terpenting, kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada diri kita sendiri, dan kasih kepada sesama. Ahlilah kurbanmu pada Tuhan, siapkanlah hatimu, curahkanlah hati nurani kita, bersatukanlah dengannya. Mohon kuat dalam percaya, besarkan pengharapanmu. Mohon karunia dan rahmat Tuhan, agar cinta Tuhan dan teman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Roh. Romo, Suster, Bruder, Opa, Oma, rekan-rekan muda, anak-anak sekalian semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini di hari Rabu biasa ke-31 bersama-sama kembali kita berkumpul di dalam iman untuk menimba kekuatan dan inspirasi dari sabda Tuhan. Kita sampaikan juga di dalam hati kita segala dohonan di dalam diri kita masing-masing. Seraya di awal perayaan Ekaristi ini kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita, supaya kita sungguh pantas dan layak di dalam perayaan iman kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menghendaki kami mengikuti Putra-Mu. Bantulah kami melaksanakan perintah-perintahnya, terlebih untuk mengasihi sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berutang sesuatu kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Orang baik menaruh belas
belas kasihan dan memberi. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Referen: orang baik menaruh belas kasih dan memberi pinjaman. Bagi orang benar, ia bercahaya laksana lampu di dalam gelap. Ia pengasih dan penyayang serta berlaku adil. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Ia murah hati. Orang miskin diberinya derma. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang baik menaruh belas kasihan. Alleluia, alleluia, alleluia. Berbahagialah kalian bila dinista karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Muliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara tidak duduk untuk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, suster, bruder, saudari-saudara yang terkasih, pagi-pagi paling enak bicara soal makanan, supaya kita semangat. Ketika orang sedang memasak, maka ada dua bagian utama pada umumnya yang menjadi proses dalam kegiatan memasak, yaitu makanan itu sendiri dan yang kemudian bumbu yang akan menjadi pelengkap. Hampir pasti selalu begitu. Kalau misalnya tidak ada makanan yang utama, bumbunya menjadi nggak ada gunanya. Nggak mungkin. Kamu makan siangnya apa? Garam, merica, dan bawang putih. Itu bukan makanan. Itu bumbu untuk melengkapi makanan utamanya. Berlaku sebaliknya, kalau makanan utama ini tidak ada bumbu pelengkapnya, maka tentu akan menjadi sangat sulit untuk dinikmati. Bahkan makanan sehat yang direbus dan dikukus sekalipun, seringkali masih ditambah bumbu-bumbu pelengkap sedikit. Apa hubungannya analogi tentang makanan ini dengan inspirasi sabda Tuhan hari ini? Kalau kita memperhatikan dari bacaan pertama dan bacaan Injil, kesannya itu berlawanan, Ibu Bapak, Saudari-saudara yang terkasih.
Di bacaan pertama kita diajak untuk mengasihi sesama. Di bacaan Injil Tuhan Yesus justru berkata, barang siapa tidak membenci. Lalu ada daftarnya tuh. Bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anak, saudari-saudara, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita berhenti di situ, kita pasti bingung, Tuhan Yesus maunya apa? Bukankah di bacaan pertama kita diminta mengasihi sesama manusia? Kan tetapi kalimat terakhir dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang menjadi bacaan pertama kita pagi hari ini, hendaknya mengingatkan kita bahwa dua hal ini tidak berlawanan. Karena Rasul Paulus mengatakan, kasih itu kegenapan hukum Taurat. Seperti masakan tadi, kasih itu bumbunya, kasih kepada sesama itu bumbunya. Makanan utamanya apa? Makanan utamanya adalah apa yang dikatakan Yesus, bahwa barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ketika kita sudah menyerahkan diri kita, memusatkan diri kita kepada Tuhan, maka kemudian kasih kepada sesama, perhatian kepada sesama akan mengalir karena kita berada di sumber yang tepat. Kalau kita mau ngisi bensin, tapi datangnya bukan ke pom bensin, ya kita nggak akan dapat sumber untuk kendaraan kita. Tuhan Yesus mengajak kita untuk datang dulu ke sumber yang tepat, mengasihi Tuhan terlebih dahulu, memanggul salib terlebih dahulu, baru dari situ nanti rahmat, buah persaudaraan, cinta kasih akan mengalir kepada sesama. Maka saudari-saudara yang terkasih, marilah sepanjang hari ini dalam segala kegiatan kita berdoa kepada Tuhan, supaya apa yang kita lakukan, pekerjaan, pelayanan, perjumpaan kita dengan sesama, sungguh-sungguh disadari dari hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, pada saatnya kita akan habis. Tetapi setiap kali kita boleh melibatkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam pengalaman suka maupun duka, di situ akan selalu ada iman, harapan, dan yang terpenting, kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada diri kita sendiri, dan kasih kepada sesama. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Yesus Kristus datang kepada kami dalam perjamuan ini. Jadikanlah kehadiran Putra-Mu penuntun dalam mencari kedamaian yang membawa kebebasan dan keselamatan. Semoga kami merasakan sukacita abadi bersama para kudus dalam kerajaan-Mu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, melindungi dan menuntun perjalanan dan pelayanan hidup kita sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, pergilah dalam damai sambil mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.